Bismillah wa ala bismillah, bismillahi nabda wa bismillahi nasir wa ilallah al-muntaha wa ilallah al-masir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Zuhri Zainil Haj, juga Kepala Pesantren Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, serta Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Kiai Haji Muhammad Al-Fayad, dan seluruh jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Yang kami hormati pula Wakil Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Putra Ustaz Taufik Hidayah, dan Wakil Direktur Putri Ustazah Izzatul Imamah yang telah berbakti kepada asrama Lembaga Pengembangan Bahasa Asing, juga seluruh pengurus serta seluruh panitia yang telah mengusahakan agar acara ini tetap terlangsung dan kita bisa bermuajahah dengan Mas Tommy untuk mendapatkan banyak hal yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di dalam keadaan yang penuh dengan ketidaknyamanan ini, adanya lockdown dan yang lain-lain, alhamdulillah dengan rahmat dan maunah Allah kita masih bisa berjumpa di tempat ini untuk belajar dan menggali apakah itu bahasa serta bagaimana cara mengendalikan bahasa agar kita mampu menaklukkan dunia atau paling tidak kita mampu menjelajahi dunia. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang beliau datang liyutimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, sehingga kehadiran beliau menjadikan kita berwawasan global dan berakhlak lokal serta berakhlak islami yang diridhoi. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita ada di sebuah seminar Studium General Lembaga Pengembangan Bahasa Asing dengan judul Lugatuka Bawsolatul Alam, Your Language Explore the World. Tapi sebelum itu, alangkah lebih afdolnya kita mengenal penyaji kita hari ini yang beliau sudah berkenan sudi hadir, dan terima kasih untuk kehadiran beliau serta untuk memberikan beberapa pengalaman yang akan beliau berikan kepada kita. Nama lengkap beliau adalah Tommy Lutfan Abukari Muttabi Toha Eshum. Beliau lahir di Jombang 5 November 1995. Riwayat pendidikan beliau adalah dimulai dari TK Bina Anaprasa Paiton Probolinggo Jawa Timur, kemudian dilanjutkan di SD Negeri Pancoran 01 Jakarta Selatan, serta MTS Negeri Tambak Beras Jombang, kemudian MA Muallimin Muallimat Tambak Beras Jombang Jawa Timur, lalu melanjutkan program studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan beliau lulus tahun 2018 dengan Kamlot. Pengalaman organisasi beliau adalah Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, dan beliau memiliki peran atau posisi sebagai Ketua Komisi Hukum dan Legislasi. Beliau juga pernah berada di sebuah organisasi keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi salah seorang mandataris IKABA untuk DPM FIB UI di Ikatan Keluarga Asia Barat FIB UI, serta staf Biro Pengelola Keuangan Ikatan Keluarga Asia Barat. Terkait dengan skill kebahasaan, beliau mampu menggunakan atau berbahasa Indonesia, Arab, dan juga Inggris, dan beliau sudah memiliki sertifikasi TOEFL di setiap bahasa. Beliau juga adalah penerjemah informal yang dilatih dalam The Cairo Community Entrepreneur Program Training yang dilaksanakan oleh The American University of Cairo. Dan masih banyak lagi sebenarnya tentang skill-skill beliau, tapi untuk menyingkat waktu kita langsung ke pencapaian dan prestasi beliau. Beliau adalah seorang wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dalam wisuda semester genap Universitas Indonesia dalam mengerjakan tugas akhir tahun 2017-2018. Beliau juga penerima hadiah haji 1439 Hijriah dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi. Beliau juga pernah memenangkan juara 1 lomba debat bahasa Arab pada Universitas Indonesia Quranic Olympic 2016. Untuk saat ini kesibukan beliau dan pengalaman pekerjaan beliau, saat ini beliau bekerja sebagai asisten interpreter di Universitas Nasional Hig Commissioner for Refuge
UNHCR. Jakarta, sebuah agensi persatuan bangsa-bangsa mulai dari Mei 2019 sampai sekarang. Dan di sini masih banyak lagi. Salah satunya mendampingi ketua delegasi Kerajaan Arab Saudi, Gubernur Bank Sentral Arab Saudi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin sudah cukup perkenalan karena sudah tidak bisa diragukan lagi dan kita sudah yakin bahwa tokoh yang akan memberikan ilmu kepada kita adalah tokoh muda yang sangat tepat untuk memberikan banyak hal. Terkait judul ini adalah judul yang Lugatukah Bausulatul Alam, itu seingat kita dan masih terekam di pikiran kita adalah pernyataan Gus Muhammad Al-Fayyad ketika HUT 29 kemarin. Beliau menyatakan bahwa Lugatukah Bausulatul Alam dan tema kita hari ini akan menjadi moto asrama. Beliau mengatakan biarpun ada di kampung, tapi insya Allah dengan jembatan bahasa Anda akan melanglang dunia. Jadi untuk memahami apa yang dimaksud oleh Gus Muhammad Al-Fayyad serta berbagai pengetahuan lain, kita persilahkan kepada Gus Tommy untuk memberikan pembelajaran dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh ya, sudah muncul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta seluruh keluarga besar. Yang saya hormati teman-teman pengurus LPBA, khususnya Direktur Lembaga Pengembangan Bahasa Asing dan seluruh jajarannya, teman-teman panitia acara dan seluruh peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa kumpul di sini di tengah-tengah suasana yang bisa dibilang Nurul Jadid sedang berduka. Seperti sebagaimana diketahui, kemarin lusa salah satu keluarga gitu ya, Mudir Ma'had Ali maksud saya, itu berpulang. Tapi tadi tertutupi dengan semangatnya teman-teman gitu. Tadi di awal saya lihat teman-teman tuh sangat bersemangat. Semangat yel-yel, kemudian nyanyi Mars Nurul Jadid itu juga penuh penghayatan. Kemudian ketika temannya tadi maju juga sangat apresiatif. Jadi ya suasana siang hari ini tuh saya rasa ideal lah buat kita belajar. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini temanya Your Languages Explore the World gitu ya. Itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi kalau bicara bahasa itu mengeksplorasi dunia. Itu sebuah keniscayaan. Jadi ibaratnya gini, orang yang punya satu bahasa dengan orang yang punya dua bahasa, itu pasti peluang dalam tanda kutip, kalau ini saya menggunakan sudut pandang orang luar itu kalau belajar sesuatu, maksudnya orang non pesantren, kalau belajar sesuatu itu pasti pikirannya gini, prospektif apa enggak buat kerja, apa gunanya saya mempelajari bahasa, apa gunanya saya mempelajari ini, apakah ada manfaatnya. Nah tentu saja ada. Jadi bandingannya itu tadi, orang yang cuma bisa bahasa Indonesia, peluang kerjanya ya di Indonesia. Paling mentok itu di Malaysia lah. Jadi ya berapa sih penutur bahasa Indonesia itu mungkin 300-350 juta. Tetapi ketika seseorang kemudian dia mempunyai bahasa Arab, kemampuan bahasa asing, misalkan bahasa Arab itu berapa penuturnya? Ada yang tahu? Ya saya juga nggak tahu sebenarnya. Intinya banyak ya, dia itu ada 22, nah gitu ya, ada 22 negara yang bahasa nasionalnya itu bahasa Arab. Itu baru bilang bahasa Arab. Belum lagi kalau misalkan kita bisa bahasa Inggris, bahasa internasional, bahasa yang digunakan di seluruh dunia gitu ya. Jadi peluang kerjanya bisa jadi bukan cuma 3 kali lipat, jadi 10 kali lipat, 30 kali lipat, who knows gitu ya. Gitu. Jadi biar kelihatan ini acara bahasa kita harus agak
dipaksa gitu ya, berbahasa. Itu satu. Jadi saya sangat setuju dengan tema yang diangkat. Jadi teman-teman yang sudah ada di sini, teman-teman itu istilahnya mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi teman-teman itu sudah didorong oleh Allah datang ke sini belajar bahasa, berarti teman-teman itu ada di jalan yang benar gitu ya. Mau kemanapun itu nanti dikembangkan, asalkan punya bekal bahasa, itu lebih luas nanti peluangnya untuk belajar, untuk berkembang itu lebih luas. Itu saya teringat ada satu hadis Nabi gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alima lughata qaumin salima min syarrihi. Man alima lughata qaumin alima min syarrihi. Ini dalam konteks sebaliknya. Kalau tadi orang yang menguasai bahasa punya peluang lebih, di sisi satunya orang yang paham bahasa asing salima min syarrihi. Itu akan selamat dari keburukan bahasa itu. Jadi nggak akan ditipu sama pemilik bahasa gitu ya. Bisa dibayangkan kalau misalkan Indonesia diplomatnya nggak bisa bahasa Inggris, diundang di acara PBB, konferensi internasional dan seterusnya. Indonesia ternyata di forum itu dibilang Indonesia akan dibagi-bagi wilayahnya untuk negara A, B, C, D. Delegasi Indonesia karena nggak paham bahasa Inggris, wah yes, good gitu ya. Jadi karena delegasi Indonesia paham bahasa Inggris, akhirnya salima min syarrihi, terhindar dari kejelekan kaumin gitu ya. Nah untuk materi pada kesempatan hari ini saya juga latar belakang saya untuk S1 itu di bahasa, tepatnya di sastra ya, sastra Arab. Ini saya menyajikan namanya kesantunan berbahasa gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pengantar pragmatik. Mungkin teman-teman sudah dapat makalahnya ya, teman-teman sudah dapat makalahnya ya. Ya lanjut, ini saya berdiri aja. Ini ya gambar ilustrasi lah ya, lanjut. Jadi ini untuk kesempatan kita pada hari ini kita akan membahas 3 ini, antara ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, nanti lebih lengkapnya akan dibahas satu persatu. Lanjut. Ya, bab 1 pendahuluan, bahasa, kesantunan, dan ilmu pragmatik. Lanjut. Ya, poin pertama. Ya, manusia tidak sama dengan kucing. Disimpan dulu. Ya. Jadi maksudnya gimana? Manusia itu adalah makhluk sosial. Semua udah tahu mungkin ya. Ini basa-basi lah. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu perlu bersosialisasi. Dalam bersosialisasi itu menggunakan perantara yang namanya bahasa, gitu ya. Sedangkan di sisi lain kucing itu ya dia soliter. Satu, dia hewan soliter. Dia nggak hidup berkelompok gitu ya. Tapi manusia itu perlu berkelompok, membentuk masyarakat. Makanya kalau kata ahli antropologi, Profesor Kuncoro Ningrat, beliau ini banyak digunakan, dikutip pendapatnya di kalangan Universitas Indonesia, Civitas Akademika, karena juga kebetulan salah satu dosen di sana. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kecenderungannya adalah berkelompok. Bukan cuma berkelompok, dia membentuk sistem. Membentuk sistem yang bernama masyarakat. Jadi berkelompok sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan kesamaan dan seterusnya. Seperti itu. Nah termasuk seperti di sini, ini kan komunitas bahasa. Karena ada kesamaan visi, kesamaan minat, yaitu bahasa yang mempersatukan. Jadi teman-teman itu beda dengan kucing gitu ya. Kalau kucing ya udah, dia hidup sendiri, jalan sendiri cari makan, setelah makan selesai tidur. Dia tidak perlu komunikasi, nggak perlu ngopi-ngopi, nggak perlu ikut acara, nggak perlu belajar dan seterusnya. Jadi intinya manusia yang membedakan dengan kucing adalah manusia ini mempunyai akal di situ ya. Lanjut. Nah ini tadi manusia adalah makhluk sosial, yang selalu berinteraksi satu sama lainnya. Proses berinteraksi ini memerlukan yang namanya bahasa. Jadi meskipun nggak belajar di sini pun, sebenarnya teman-teman yang non LPBA itu dari lahir sudah mempelajari bahasa.
minimal bahasa bawaannya. Entah itu bahasa Madura, entah itu bahasa Jawa, entah itu bahasa Indonesia. Dia secara tidak sadar belajar bahasa. Tetapi khususnya di sini, ini lembaga pengembangan bahasa asing, itu kita masuk ke dalam sistem untuk mempelajari bahasa secara istilahnya lebih terstruktur gitu ya. Ya, lanjut. Nah, tadi bahasa. Definisi bahasa itu apa? Kenapa ada bahasa Jawa, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan seterusnya? Kenapa enggak bahasa itu satu gitu? Bahasa manusia, bahasa kucing, dan seterusnya. Ya, biar agak ilmiah gitu ya. Jadi saya kutipkan pendapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Lanjut. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Jadi masih bawaan presentasi di kelas ya. Kalau nggak mengutip definisi itu dimarahin dosen. Jadi ya udah saya kutip di sini ya. Ini buat syarat aja sebenarnya. Teman-teman pasti paham. Bahasa itu adalah ya ini sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lebih-lebih dalam linguistik, ilmu bahasa Arab itu ada sebuah definisi yang kurang lebih sama yang saya temukan tentang bahasa, yaitu al-lughat hiya al-aswat, suara-suara, allati yasta'milu biha, allati tasta'milu biha kullu qaumin an maqasidihim. Ya, kebayang nggak tulisannya? Ya, dikeluarkan tulisannya Mas. Nah ini ada tulisannya gitu ya. Allati tu'abbiru. Jadi al-lughat itu ya, bahasa adalah al-aswat, suara. Apakah cuma suara? Apakah kipas ini bahasa? Bukan. Al-aswat, tetapi ada terusannya, bukan cuma suara, allati tu'abbiru biha, yang digunakan untuk i'tibar, untuk membuat ibarat, menyampaikan ibarat, menyampaikan maksud gitu ya. Kullu qaumin, oleh tiap komunitas, an maqasidihim, dari tujuannya. Jadi suara itu bukan cuman bahasa itu bukan cuman suara, dia suara yang ada aturannya, yang digunakan oleh komunitas tertentu, digunakan untuk berinteraksi satu sama lain, dan fungsinya adalah menyampaikan pesan seperti itu. Jadi maka dari itulah ada yang namanya bahasa Madura. Berarti bahasa ini merujuk bahasa yang digunakan oleh komunitas suku Madura. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Mandarin, kemudian Perancis dan seterusnya. Dari situlah bahasa ini berkembang gitu ya, tergantung dengan konteks masyarakatnya. Lanjut. Nah, kenapa sih saya ngebahas kesantunan di dalam bahasa gitu ya? Apa pentingnya kesantunan dalam bahasa? Jawabannya ya klise sebenarnya, sangat-sangat penting gitu ya. Tujuan dari bahasa itu adalah menyampaikan pesan. Pesan itu akan mudah tersampaikan jika caranya sesuai, baik itu tempat, cara, waktu, dan seterusnya. Nah, kesantunan itu kaitannya sangat erat dengan itu tadi, bagaimana menyampaikan pesan sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, gitu ya. Maka dari itu kesantunan itu pasti ada. Mungkin dalam aplikasinya itu dia berbeda. Jadi kesantunan di komunitas A dengan kesantunan di komunitas B, negara misalkan Indonesia dengan India, itu berbeda. Ya yang paling simpel mungkin masalah geleng-geleng gitu ya. Kalau di Indonesia menggeleng artinya menolak. Tapi kalau di India menggeleng itu artinya iya. Gini ya. India, Sri Lanka dan seterusnya. Nah, saya di kantor itu di Jakarta, itu yang datang ke kantor tuh banyak yang dari India sama Sri Lanka. Jadi ketika saya ngobrol, do you understand what I am saying gitu. Dia ngangguk-ngangguk orang Indianya itu.
saya kira nggak paham gitu ya. Ternyata saya baru ingat, oh ini ada istilahnya jarak budaya gitu ya. Bagi dia itu iya, bagi saya itu enggak. Apakah kamu paham? Dia menggeleng dan seterusnya. Jadi bahasa itu pasti mempunyai kesantunan karena itu adalah salah satu media untuk membuat pesan itu yang mau disampaikan benar-benar tepat sasaran seperti itu. Lanjut. Ya, satu lagi keluarin Mas. Ya, ini ada 2 contoh tentang kesantunan. Excuse me, Mr. Buckingham, but can I talk to you for a minute? 1. Yang kedua, hey Bucky, got a minute? Ini pesannya sama. Seseorang mau mengajak yang namanya Buckingham untuk ngobrol. Tapi caranya beda. Excuse me, perlu diartikan nggak? Nggak usah ya. Ini LPBA ya. Excuse me, Mr. Buckingham dan seterusnya. Yang satunya pendek. Hey Bucky, got a minute? Menurut teman-teman, yang mana yang sopan? Yang mana? Yang putra ketiduran semua kayaknya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Udah. Jawabannya adalah ini sama-sama sopan. Tapi dalam konteksnya masing-masing. Kalau orang sudah kenal, sudah akrab, ngomong seperti ini, yang B, yang belakang kelihatan nggak? Ngomong yang B, itu dianggap sopan. Malah aneh kalau teman-teman akrab kemudian menggunakan Mister. Misalkan tadi siapa ya? Nama sampean siapa? Hasan. Saya buat contoh Mas ya. Gitu ya. Mungkin Mas Hasan. Saya sama Mas Hasan ini teman akrab gitu ya. San, ngopi San. Nah, itu sopan karena akrab gitu ya. Di sisi lain misalkan saya baru ketemu sama Hasan di terminal. San, ngopi yuk. Nah, gitu. Itu nggak sopan. Padahal sama, orangnya sama, ucapannya sama, pesan yang mau disampaikan sama, tetapi output kesopanannya berbeda. Karena di contoh yang kedua, saya sama Hasan ini baru kenal, bahkan mungkin orang asing gitu ya, sama sekali nggak kenal. Ini siapa? Kok tiba-tiba tahu nama saya? Kok tiba-tiba ngajak ngopi dan seterusnya. Jadi 2 contoh ini, menurut ilmu bahasa, ini sama-sama sopan seperti itu. Ya, lanjut. Ya, secara umum kesantunan itu ya itu tadi ya, relatif, tetapi bisa diperhatikan, bisa dititeni, apa bahasa Indonesianya, bisa diperhatikan lah. Dia dipengaruhi oleh faktor internal sama faktor eksternal. Kalau yang internal itu seperti derajat kekerabatan. Jadi antara orang yang mempunyai hubungan darah, mempunyai istilahnya kedekatan personal, itu pasti beda cara berkomunikasinya dengan orang yang tidak kenal sama sekali. Dan yang kedua untuk faktor eksternalnya adalah kesenjangan sosial atau ya seperti perbedaan usia, perbedaan status sosial dan seterusnya. Contoh paling gampangnya lah, teman-teman ini kalau ngobrol sama gurunya, sama ustadznya, sama kiai mungkin, sama keluarga dalam, itu pasti beda kan dengan teman-teman ngobrol dengan sesamanya, dengan temannya. Ya karena ini secara tidak langsung kita sebenarnya sudah merasa ada faktor eksternal. Ke orang yang lebih tua itu pasti tingkat bahasanya bukan bahasa yang sepantaran, pasti menggunakan bahasa halus. Itu kalau dalam konteks bahasa daerah gitu ya, karena ada halus dan bahasa biasanya. Jadi kurang lebih kesantunan itu dipengaruhi oleh 2 faktor ini. Ini cuman cuman sebagian ya, tidak membatasi dari hal-hal yang lain. Ya, lanjut. Nah, secara khusus kesantunan itu dalam ilmu bahasa dipelajari di cabang ilmu pragmatik. Makanya di judul tulisannya itu yang saya kasih ke teman-teman, pengantar ilmu pragmatik. Jadi istilahnya saya tahu pragmatik itu barang apa. Mungkin teman-teman pertama baca itu gitu, apalagi masih
istilahnya masih SLTA ya. Karena ini benar-benar teoritis. Dia baru dipelajari di istilahnya bagi orang-orang yang mendalami bahasa secara ilmu pengetahuannya. Jadi ilmu bahasa itu dinamakan cabang ilmu linguistik. Yang besarnya itu linguistik. Linguistik ini lingua. Lingua itu artinya kan bahasa. Kemudian linguistik itu artinya ilmu bahasa. Jadi secara wadah besarnya itu linguistik. Dalam linguistik ini ada beberapa cabang. Yang pertama fonetik, ilmu bunyi, fonologi, yang kedua fonologi, ilmu tentang bunyi juga, semantik pragmatik. Semantik pragmatik ini sebenarnya nahwu sorof lah, kalau di bahasa Arab. Nah, khusus pragmatik, ini dia sudah dikeluarin ya ini. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari unsur-unsur di luar bahasa. Jadi bukan mempelajari grammar, bukan mempelajari yaitu tadi bukan mempelajari grammar, fokusnya tidak mana yang isim, mana yang fiil, mana yang huruf, ini binaknya seperti apa, kemudian ini verb apa, regular verb kah, ini tensesnya apa, dan seterusnya. Tapi bukan, pragmatik ini ketika ada orang berbicara, yang dilihat adalah apa ya, di luar bahasa tersebut. Jadi ilmu pragmatik itu menurut saya menarik, karena kita mirip-mirip psikologi, berusaha memahami orang dari apa yang tidak dia ucapkan. Itu ilmu pragmatik. Jadi salah satu cabang dari ilmu linguistik adalah pragmatik. Dan sejauh ini adalah cabang ilmu linguistik yang terakhir, seperti itu. Sejauh ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke masalah kesantunannya. Ini ada 4 subbab yang saya susun. Lanjut. Ya, yang pertama, di dalam ilmu bahasa, kesantunan itu sama dengan wajah. Maksudnya apa? Maksudnya semua orang itu punya. Wajah itu semua orang punya kan? Ada yang nggak punya wajah? Nah, wajah itu semua orang punya. Itu ya. Sampai mana tadi? Bahasa. Oh ya. Jadi istilah kesantunan itu, istilahnya kita menyadari wajah orang lain. Jadi ketika berkomunikasi kita ada eye contact, kontak mata, kemudian kita menjaga wajahnya, karena wajah orang itu dalam ilmu bahasa, kesantunan itu dianggap wajah, gitu ya. Maksudnya orang itu pasti punya, dan wajah itu punya keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dianggap kesamaan, dipuji dan seterusnya. Itu ya, lanjut. Jadi dalam ilmu pragmatik itu kesantunan digambarkan dengan konsep wajah. Secara nggak langsung saya memperhatikan gitu ya, dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu ada. Seperti orang bermuka dua. Orang mencari muka. Itu secara nggak langsung menerangkan ini tentang kesantunan. Orang mencari muka itu kan pasti bersantun-santun di depannya, gitu ya. Cari muka kepada gurunya, cari muka kepada lawan jenis dan seterusnya, gitu ya. Jadi, nah itu secara nggak langsung sebenarnya sudah ada di dalam bahasa Indonesia konsep tentang kesantunan ini. Wajah itu selalu ada, memiliki keinginan dan harus selalu dijaga. Ya, lanjut. Nah, cuman bedanya di dalam ilmu pragmatik, ilmu bahasa, semua orang itu punya 2 wajah. Ada wajah positif, ada wajah negatif. Kelihatan nggak di sini? Nih ya. Jadi menurut ilmu bahasa, semua orang itu bermuka 2, gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot cari muka, nggak usah repot-repot bermuka 2. Sudah bawaannya dari sana, bermuka 2, mempunyai wajah positif dan wajah negatif. Apa bedanya? Nanti dibahas. Cuman intinya antara negatif sama positif ini bukan berarti positif ini bagus, negatif itu jelek, bukan. Ini cuman istilah ilmu pengetahuan, seperti itu ya. Ya, lanjut. Oke, lanjut.
Ya, saya duduk ya. Oke, yang pertama, wajah positif. Maksudnya apa? Jadi orang itu kan punya dua wajah, positif, negatif. Jadi orang berwajah positif itu maksudnya orang ingin dianggap di depan orang lain. Ingin dianggap dia itu sama dengan orang lain. Diakui sebagai sesuatu yang baik kalau bahasa textbooknya seperti itu. Sebaliknya kalau negatif itu artinya dia ingin dihormati dan tidak ingin diganggu. Jadi kalau positif itu dia ingin diterima oleh sesamanya, sementara negatif itu jangan ganggu saya. Dan dua wajah ini tergantung situasi. Kadang di satu situasi yang keluar adalah wajah positif, di situasi yang lain wajah negatif. Jadi misalkan di satu kesempatan dia itu ingin dirinya diterima oleh komunitasnya, berarti dia wajahnya positif. Di sisi lain, ketika kegiatan pengurus nyuruh berkegiatan, wajahnya negatif. Wah ini ngapa kok disuruh-suruh saya ini? Itu nggak mau. Nah itu wajahnya negatif. Jadi tergantung situasi dan kondisi antara kedua wajah ini. Tetapi yang pasti adalah semua orang itu mempunyai kedua wajah ini. Lanjut. Ya, mana tadi? Kesantunan, nah ini yang saya bilang tadi ya. Kesantunan dalam pragmatik itu adalah singkatnya kesadaran tentang wajah orang. Jadi teman-teman bisa membaca, kira-kira orang ini sekarang sedang pingin dihormati atau sedang pingin dipuji. Nah seperti itu tergantung situasi dan kondisi. Tetapi secara sederhana kesantunan itu seperti itu. Lanjut. Nah itu tadi. Kesantunan itu sebagai konsep wajah, di sisi lain ada ancaman terhadap wajah setiap orang. Nah, ancaman-ancaman ini yang dinamakan tindak mengancam wajah atau face threatening act itu dianggap sebagai lawan dari kesantunan. Jadi tidak santun atau tidak sopan dalam ilmu bahasa itu disebutnya tindakan mengancam wajah orang. Dalam tanda kutip ya, bukan mengancam sungguhan ya. Tapi wajah secara konsep itu tadi ya. Jadi orang itu dianggap sopan ketika dia sadar wajah orang lain. Ketika dia menyerang wajah orang lain, dia dianggap tidak sopan. Ya, lanjut. Ya, terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Yang positif ya mengancam muka positif, yang negatif sebaliknya. Ini maksudnya sangat teknis sebenarnya. Cuman ya semoga bermanfaat lah. Lanjut. Nah, jadi untuk mengompensasi dari tindakan-tindakan tidak sopan itu, ada yang namanya strategi kesantunan. Jadi dibikinkan strategi di dalam ilmu bahasa, itu ada 5. Yang pertama strategi langsung, tanpa basa-basi. Yang kedua, ya keluarkan 5 sekalian. Positif, negatif, tidak langsung, dan tidak melakukan FTA. Jadi maksudnya gimana? Ketika teman-teman menginginkan sesuatu gitu ya. Misalkan teman-teman itu ingin menyampaikan bahwasanya sekarang saya mau pinjam pulpen. Ingin pinjam pulpen gitu ya. Itu ada 5 cara. Tanpa basa-basi, positif, negatif, tidak langsung, dan tidak melakukan apa-apa. Nanti dibahas secara lebih rinci di bagiannya. Ya, lanjut. Ya, keluarin contohnya Mas. 3. Dah. Contoh pertama, strategi kesantunan tanpa basa-basi. Tolong saya. Kemudian kebakaran gitu ya. Awas panas, air panas. Maksudnya gitu. Jadi teman-teman itu mengungkapkan secara langsung apa yang teman-teman mau tanpa basa-basi. Istilahnya gitu.
di dalam ilmu bahasa itu dinamakan strategi kesantunan bold on record. Strategi langsung. Jadi biasanya ini digunakan dalam kondisi darurat. Ini tolong saya, ini kan memerintah. Tolong saya. Nggak sopan sebenarnya. Cuman kalau darurat, ya mau gimana? Lebih nggak sopan daripada jika Anda tidak berkeberatan, maukah menolong saya? Tapi kalau misalnya teman-teman tenggelam, bilang kayak gitu, Hasan, kamu lagi ngapain? Kalau tidak sibuk, bisakah kamu kesini membantu saya? Saya ini tenggelam. Gitu ya. Tolong saya. Jadi ini biasanya dimaklumi karena keadaannya darurat. Meskipun secara kasta kesopanan itu nggak sopan sebenarnya. Gitu ya. Kedua, kebakaran. Ya sama kurang lebih ya. Kebakaran. Daripada teman-teman bilang, permisi, saya mau ngasih tahu bahwasanya di bangunan itu sepertinya ada asap. Kok kayaknya kebakaran gitu. Itu jadi nggak langsung sama langsung. Itu sopan nggak sopannya tergantung situasi kondisi. Seperti itu. Teman-teman ketika kebakaran kok malah basa-basi, nggak sopan teman-teman. Menurut ilmu bahasa, lebih baik menggunakan satu kata yang singkat, padat, jelas. Kebakaran, selesai. Awas panas, misalkan bawa makanan, bawa minuman dan seterusnya. Jadi, nah untuk konsep ini sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada konsep yang mirip dalam konsep ilmu balaghah. Kata perintah dalam ilmu balaghah itu kan ada 3. Yang pertama, perintah dari orang ke orang yang derajatnya sama. Perintah dari orang ke orang yang derajatnya ke bawah, lebih rendah dan lebih tinggi. Kalau kita memerintah orang yang lebih rendah dari kita, itu namanya amar, perintah. Tetapi ketika kita memerintah orang yang derajatnya sama dengan kita, maksudnya derajat itu sosialnya gitu ya, usianya, sosialnya dan seterusnya. Itu namanya iltimas, kalau sama. Kalau lebih tinggi, itu namanya apa? Doa. Kok tahu ya? Ya, itu saya mungkin pernah ngajar juga di ini ya, ya intinya itu. Jadi makanya kita kalau memerintah Allah itu diistilahkannya dengan berdoa. Jadi kan kita sebenarnya memerintah Allah. Itu bukan berarti kita memerintah dalam tanda kutip amar, enggak. Dalam bahasa Arab itu konsepnya namanya adalah doa. Jadi yang namanya berdoa itu pasti dari seorang hamba ke Tuhannya. Bukan dari Hasan ke saya, dia berdoa, enggak. Dia minta tolong, dia menyuruh dan seterusnya. Tetapi ketika Hasan meminta Allah untuk misalkan minta rumah ya Allah dan seterusnya, itu namanya adalah berdoa. Padahal ya sama-sama kata perintah. Jadi ini dalam bahasa Arab dispesifikasikannya seperti itu. Di dalam ilmu balaghah. Lanjut. Ya, yang kedua, ini strategi kesantunan tanpa basa-basi. Oh, ini yang definisinya tadi ya. Mengungkapkan maksud dengan tuturan yang langsung, jelas, tidak ambigu, dan ringkas. Ya, lanjut. Nah, itu tadi alasannya adalah penutur lebih ingin memaksimalkan efisiensi pesan daripada menjaga kesantunan. Jadi ini dua hal yang berlawanan. Kalau mau santun, biasanya tuh bulet, nggak langsung to the point. Masih muter kemana-mana dulu. Tetapi dalam konteks ini, lebih ingin pesannya nyampe secepat mungkin daripada menjaga kesantunan. Maka dipilihlah strategi kesantunan yang pertama. Namanya itu ball on record. Gitu ya. Jadi yaitu tadi, lebih-lebih dalam keadaan darurat. Biasanya pemakaiannya dalam keadaan darurat dan ya dianggap sopan saja sebenarnya kalau dalam keadaan darurat. Lanjut. Yang kedua, strategi kesantunan tanpa basa-basi. Oke. Dianggap kurang sopan dari off record. Jadi ada strategi yang satunya yang tidak langsung. Ini kan yang langsung ya, langsung, tidak langsung. Nah, ciri-cirinya ini. Biasanya kalau strategi kesantunan langsung itu memiliki mitigating devices atau alat
pereda, mitigasi, alat pereda, alat penanggulangan. Jadi misalkan pesannya itu A, tapi ada basa-basinya dulu. Misalkan saya nyamperin Hasan, mau pinjam uang. San, apa kabar? Udah makan hari ini? Gitu ya. Ini tanggal tua ini sekarang, saya bisa pinjam uang apa enggak? Nah, gitu. Jadi sebelum menyampaikan pesannya, itu ada mitigating devices, ada basa-basi, ada istilahnya ditutup-tutupi gitu ya, enggak langsung. Kecuali yang tadi, yang pertama itu dia enggak ada mitigating devices-nya. Lanjut. Ya, sama, semuanya terbagi menjadi positif dan negatif. Contoh, ini yang positif. Contoh, tahan dulu ya. Ntar satu-satu dulu mas. Sebaiknya kita beristirahat dulu sebentar. Ini masuk ke dalam contoh yang positif. Bandingannya, jadi ini dianggap sopan. Kenapa? Karena yang kuning ini ya, kita. Sebaiknya kita beristirahat dulu. Misalkan, teman-teman sedang hiking, mendaki gunung. Terus teman-teman ngelihat temennya capek. Daripada langsung nyuruh, kamu kayaknya capek, istirahat dulu. Itu nggak sopan. Nanti dia merasa tersinggung. Cuman dia yang capek, yang lain nggak capek. Wah, ini saya kok kalah sama yang lain, gitu ya. Makanya digunakan sebaiknya kita. Jadi seakan-akan semuanya capek. Sebaiknya kita istirahat. Bukan cuman kamu istirahat dulu aja. Kalau cuman kamu yang istirahat, berarti yang lain kan meneruskan. Dianggap itu menyerang muka orang lain. Makanya digunakan sebaiknya kita. Jadi istilahnya melibatkan penutur ke dalam situasi, gitu ya. Yang kedua, ini yang umum dipakai. Mau kemana bos? Jadi ada sapaan akrab gitu ya. Sapaan komunitas. Mau kemana bos? Bro, mau kemana bro? Dan seterusnya. Ini menandakan strateginya itu positif. Jadi selain bahasa yang biasa, itu ada bahasa slang yang menandakan hubungannya sudah akrab. Di strategi kesenangan positif. Ini yang strategi kedua. Jadi strateginya itu ada banyak, ada 15 kalau nggak salah yang positif. Nanti untuk rincinya teman-teman bisa baca di makalahnya. Yang terakhir, masakannya enak, tapi agak terlalu asin. Jadi intinya tuh bukan enak, di sini intinya. Cuman dia nggak mau jujur, gitu ya. Misalkan teman-teman dimasakin sama ibunya, gimana masakannya ibu, Cong? Nyaman, Cong? Gitu ya. Loh. Ini bahasa asingnya Madura apa? Ya. Masakannya enak bu, tapi agak terlalu asin. Nah, jadi pesan yang mau disampaikan itu sebenarnya yang terakhir, setelah tapi. Ini namanya meminimalkan ketidaksetujuan atau pseudo agreement kalau di makalahnya namanya. Jadi misalkan ditanya sama pasangannya gitu ya, saya cantik apa enggak? Itu pertanyaan jebakan itu biasanya. Kamu enggak cantik, marah. Kamu cantik tapi, marah juga. Tapi itu bisa diminimalisir kalau ada kamu cantik tapi gitu ya. Tapi ada yang lebih cantik, ibu saya gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu membatasi ketidaksetujuan. Jadi dibungkus ketidaksetujuan itu dengan persetujuan palsu. Sebenarnya enggak setuju, tetapi seakan-akan ingin menampakkan bahwa setuju. Ini taktik yang ketiga, pseudo agreement. Jadi ya mungkin teman-teman habis ini bisa mengamati lah. Kira-kira temennya ini yang mana? Yang bisa digunakan oleh temennya ini yang mana? Ketika mau pinjam uang, ini yang mana nih biasanya nih? Dan seterusnya. Ya lanjut. Ini penutur memberikan kesan bahwa memiliki sebagian kesamaan dengan keinginan lawan tuturnya digunakan untuk menjaga wajah positif. Oke, lanjut. Oke, ya dikeluarin silakan. Nih, saya turun tangga dan kamu tahu apa yang saya lihat? Nah, yang pertama, ini tadi ya, menekankan persetujuan. Yang pertama, dia mau cerita.
Dia mau cerita bahwa dia menemukan kamarnya berantakan, tapi nggak langsung ngomong, kamar pondok kok berantakan ya? Enggak, dia ceritanya tuh memusatkan perhatian dulu. Saya turun tangga, habis itu masuk kamar, tahu nggak apa yang saya lihat? Wah, berantakan semua. Nah, itu sopan gitu ya. Jadi itu taktik kesopanan positif dalam konteks ini. Jadi nggak langsung membicarakan, tetapi mitigating devices-nya atau alat peredanya, itu dia basa-basi dulu, mengalihkan ceritanya dengan cara memfokuskan gitu ya. Jadi saya kerja di Jakarta. Nah itu, jadi memusatkan perhatian, udah nggak saya terusin gitu ya. Saya kerja di Jakarta, udah daripada saya kerja di Jakarta. Nggak. Jadi memusatkan perhatian gitu ya. Membuat orang penasaran, seperti itu. Yang kedua, wah baru potong rambut ya. Ngomong-ngomong, bisa pinjam uang nggak? Jadi basa-basi dulu, sebelum apa namanya ya itu di contohnya sebelum ngajak ngopi, basa-basi dulu. Sebelum pinjam uang, pastikan orang baik gitu ya. Ini karena ya mungkin yang paling relevan itu pengalaman tentang pinjam meminjam uang. Itu paling sering orang tiba-tiba menjadi santun, menjadi ahli bahasa semua. Ya, lanjut. Ciri-ciri umum melibatkan informasi seseorang, nama panggilan, terkadang istilah-istilah kasar atau dialek bersama. Jadi ini juga berlaku untuk apa namanya di kehidupan sehari-hari. Kalau di hubungan yang sudah akrab itu biasanya menggunakan kesantunan yang positif, gitu ya. Jadi ngomongnya ya udah nggak usah basa-basi, cuman sekedar bulat sedikit itu sudah dianggap santun. Ya lanjut. Oke lanjut. Strategi kesantunan negatif. Ini yang nomor 3. Jadi kan tadi ada 5 ya. Ini yang nomor 3 adalah yang negatif. Jadi ketika kita menjaga hak orang, tidak menyuruh secara langsung, menghormati orang, itu namanya yang negatif. Contoh pertama, penumpang dilarang merokok. Ini sopan. Daripada nyebutin nama orang di sini. Hasan dilarang merokok. Pernah nggak ketemu? Di bis misalkan, atau di tempat ruang tunggu. Hamdan dilarang masuk. Itu nggak sopan. Jadi menghindari penyebutan secara langsung dalam ilmu pragmatik itu dinamakan kesantunan negatif. Penumpang dilarang merokok. Nggak disebut penumpang yang mana, namanya siapa, laki atau perempuan, turun di mana, sama saja. Penumpang dilarang merokok. Jadi menghormati orang. Gitu ya. Lanjut. Nah ini yang umum ya. Boleh saya ganggu sebentar. Boleh saya minta bukunya, kertas 1 lembar saja. Jadi dia mau mengganggu orang, tetapi kemudian ditarik lagi. Diminimalkan gangguannya. Mohon maaf, boleh saya ngobrol sebentar? Mohon maaf. Jadi bolehkah saya ganggu? Kalau cuma ngomong seperti ini, kurang sopan. Sebentar aja. Boleh nggak? Sebentar aja. Meminimalkan ancaman, yang tadinya mau nyerang langsung gitu istilahnya, ini agak ditarik. Jadi agak dikurangi lah, gitu ya. Ini masuknya ke kesantunan negatif. Oke, lanjut. Nah ini, penutur mengakui dan menghormati wajah negatif lawan tuturnya. Jadi wajah negatif, wajah ingin dihormati orang, ingin tidak diganggu oleh orang lain, itu namanya wajah negatif. Dengan strategi kesantunan negatif, teman-teman itu melindungi wajah negatif orang. Jadi meskipun mengganggu, tetapi berusaha mengganggunya itu minimal, sesedikit mungkin. Seperti itu. Ya, lanjut. Menghindari penggunaan atribut seseorang, menggunakan sapaan jabatan atau sosial. Ini ya umum itu ya. Jadi misalkan ke gurunya nggak manggil nama langsung, karena menghormati. Itu namanya kesantunan negatif. Jadi negatif bukan berarti jelek, tetapi itu cuma lawan dari positif, gitu aja. Ketika teman-teman nggak langsung nyebut, misalkan nama gurunya, ini tadi ya Hamdan. Dan Hamdan, pelajaran besok apa? Padahal gurunya. Gitu ya, itu kan nggak sopan. Jadi makanya ditambahkan Pak Hamdan, atau Ustadz,
atau kata sapaan yang lain yang menunjukkan status lawan bicara daripada kita itu seperti apa. Itu kesantunan negatif. Meminimalkan paksaan dan menekankan permintaan maaf. Jadi intinya kalau yang negatif itu minta maaf. Dia banyak minta maaf karena merasa mengganggu orang, gitu ya. Termasuk teman-teman panitia itu waktu ngontak saya juga menggunakan strategi kesantunan negatif ini. Mohon maaf bisa ini Gus, bisa saya telepon gitu ya. Mohon maaf bisa ngisi acara. Itu teman-teman menggunakan strategi kesantunan negatif. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya, perbedaan antara positif dan negatif, kalau yang positif itu digunakan dalam keadaan yang sudah hubungan antara partisipan tutur itu sudah akrab, gitu ya, sudah hidup bareng, istilahnya sudah sering ketemu, sering bercanda dan seterusnya, itu cenderung menggunakan yang positif. Jadi membesarkan persamaan antara keduanya. Jadi bercandaan-bercandaan yang internal, yang orang-orang luar tuh nggak tahu, misalkan kayak seseorang dipanggil dengan julukannya misalkan ember, karena dia pernah terpeleset ember di pondok. Akhirnya kalau di pondok kan sering ya dipanggil gitu ya, ember, panggilannya ember. Orang yang nggak mondok itu kan nggak tahu, loh kok dinamain ember. Nah itu strategi kesantunan positif, jadi menekankan persamaan yang ada di antara satu komunitas. Sebaliknya kalau negatif, itu digunakan dalam situasi-situasi lain yang cenderung lebih netral. Jadi kalau belum dekat, istilahnya kalau masih ada jarak pertama bertemu, itu ya baiknya memang yang negatif, seperti itu. Oke, lanjut. Ini strategi nomor 4, dikeluarin satu contohnya. Cari pulpen. Jadi tadi kan ada 5 ya. Yang pertama itu langsung, ngomong langsung. Pinjam pulpen dong. Langsung, nggak pakai basa-basi. Yang kedua positif. Jadi pulpen yang biasa saya pakai mana? Bawa nggak? Itu positif. Jadi menandakan dia sudah sering pakai pulpen itu. Boleh nggak pinjam lagi? Itu positif. Yang kedua. Yang ketiga negatif. Mohon maaf, saya nggak bawa pulpen. Kamu punya pulpen lebih nggak yang bisa saya pakai? Itu yang ketiga. Yang keempat, kesantunan tidak langsung. Teman-teman nggak ngomong, ya sudah cari aja. Misalkan ini di ruang ujian, seleksi masuk pondok atau seleksi kampus gitu ya. Ujian memulai, teman-teman nggak bawa pulpen, cuman action aja, buka-buka tas, nyari pulpen. Akhirnya kan sebelah peka. Oh nggak punya pulpen nih kayaknya, dikasih akhirnya. Jadi Hasan ini akhirnya minjemin saya. Kamu bawa pulpen, ini pakai punya saya dulu. Nah ini kesantunan tidak langsung. Jadi yang mau disampaikan itu nggak diomongkan. Nggak diomongkan sama sekali. Membiarkan lawan memahami. Jadi main kode istilahnya. Yang kedua, ketok mikrofon. Misalkan pengasuh sedang ngisi pengarahan di masjid. Kemudian suaranya kecil. Pengasuh ketok-ketok gini. Itu kalau orang peka, pasti yang bagian sound system kan langsung ngerasin suaranya dan seterusnya. Nah, itu kesantunan tidak langsung. Jadi pengasuh itu luar biasa gitu ya, mainnya kode. Kok nggak ada suaranya? Ketok-ketok. Jadi nggak bilang mic-nya kurang nyaring, mic-nya kurang ini, enggak. Cuman gini loh. Atau mungkin cuma diliatin. Nah, ini kesantunan tidak langsung. Jadi nggak mengomongkan apa yang diinginkan, ya udah dilakukan aja. Lanjut nomor 3. Nah, melihat jam. Ini misalkan teman-teman pesan makan. Udah nunggu 15 menit, 20 menit, makanannya nggak keluar-keluar. Teman-teman ke penjualnya, nungguin aja di depan. Lihat-lihat jam. 3 menit kemudian, lihat lagi. Itu kan tekanan psikologis gitu ya. Itu menandakan cepetan. Ayo, kok nggak keluar-keluar ya. Ini strategi kesantunan tidak langsung, gitu ya. Jadi misalkan ada santri, dibangunin kegiatan bulet. Pengurusnya gampang, ngambil sapu atau apa,
udah diam aja depan. Kalau peka, pergi langsung berangkat, nggak pakai bulet. Ini strategi kesantunan tidak langsung. Dan ini yang paling tinggi levelnya, gitu ya. Jadi ketika orang sudah fasih dengan strategi kesantunan tidak langsung ini, membuat orang lain paham apa yang dia mau tanpa ngomong, luar biasa ini orang. Ya, lanjut. Ya. Jadi definisinya adalah membiarkan lawan tutur memutuskan bagaimana menafsirkan tuturan penutur. Tuh ya, jadi nggak ngomong sama sekali, ya sudah mengandalkan orang itu paham apa enggak dengan yang saya mau. Misalkan saya mau ngomong tapi ininya mati ya. Ya, seperti itu contohnya. Kedengeran nggak barusan? Ya, keluarin lagi. Dianggap yang paling sopan. Ya, tadi saya bilang ya. Lanjut. Dan yang terakhir itu diam. Nah, kalau diam ini beda. Kalau yang tadi kan yang tidak langsung, itu teman-teman tetap mengutarakan pesan, tapi nggak langsung ke orang yang mau yang dituju. Kalau diam, ini sudah teman-teman tidak melakukan apa-apa. Pulpennya nggak ada, ya udah diem. Pulang beli pulpen baru dan seterusnya. Jadi yang satu diam, yang satu ngomong tapi nggak langsung dengan cara kode-kode ngapain gitu ya. Kalau yang nomor 5 ini sama sekali nggak melakukan apa-apa. Yang nomor 5 ini bukan ancaman. Jadi tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu muka orang lain. Karena dia tidak tersinggung gitu kan. Kalau kita pinjem, kan orang tersinggung. Istilahnya, ini siapa? Nggak kenal kok pinjem-pinjem. Atau meskipun kenal pun, pinjem lagi, gitu ya. Kalau yang terakhir ini, benar-benar nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, teman-teman pinjem enggak, ngomong juga enggak. Selesai, ini yang terakhir. Oke, next. Nih, bagaimana cara mendapatkan pena dari orang lain? Kelihatan nggak? Yang pertama, mengatakan sesuatu dan yang kedua, tidak mengatakan. Jadi, ketika teman-teman mau pinjem pulpen, contoh yang di sini, itu ada dua pilihan. Ngomong, mau pinjem, atau nggak ngomong. Kalau ngomong, itu ada dua pilihan lagi. Mau ngomong langsung ke orangnya, bro, pulpen bro, positif, atau maaf, boleh saya pinjam pulpen? Negatif. Gitu ya. Atau dengan tindak penyelamatan wajah, ya kode-kode tadi, nyari-nyari. Waduh, mana ya pulpen ini? Kok nggak ada pulpen? Perasaan bawa, kok nggak ada? Itu dengan tindak penyelamatan wajah, seperti itu. Atau, ya ini, tidak mengatakan sesuatu. Ya ini secara, kalau diskemakan seperti ini. Next. Ya, kesimpulan. Yuk, keluarin. 1. Kesantunan itu diperlukan untuk membuat interaksi dan komunikasi lebih bermakna. Kesantunan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Jadi esensi dari kita menggunakan bahasa, termasuk bahasa asing, ini ada di bahasa manapun, itu adalah menyampaikan pesan. Teman-teman kalau misalkan nyuruh orang, meminta tolong atau apalah itu, kalau nggak diomongkan, ya nggak akan nyampe. Maka esensi dari bahasa adalah menyampaikan pesan. Dan kesantunan itu membantu proses itu. Bagaimana mencari cara yang pas menyampaikan itu. Bagaimana dan kapan. Nah itu dibahas oleh kesantunan. Dan dia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Lanjut. Dalam ilmu bahasa, itu tadi ya, konsepnya adalah wajah. Jadi setiap orang itu punya wajah yang harus kita jaga satu sama lain. Sama-sama jaga wajah gitu ya. Enggak nyuruh, tapi di satu sisi tetap menganggap kesamaan. Yang seperti yang contoh-contoh juga bisa dibaca di makalah itu ya. Lanjut. Wajah terbagi menjadi 2, positif dan negatif. Ya itu tadi ya. Jadi positif dan negatif sekali lagi itu bukan bagus sama jelek, bukan. Negatif di sini adalah lawan dari positif. Udah, itu aja. Karena ada 2 wajah positif dan negatif, maka ada 2 tindakan yang dianggap mengancam wajah, yaitu wajah positif dan wajah negatif. Oke, lanjut. Strategi kesantunan menanggapi tindak mengancam wajah ada 5.
langsung, positif, negatif, tidak langsung, dan tidak tidak melakukan FTA. Lanjut. Strategi kesantunan yang paling tinggi adalah strategi tidak langsung. Kenapa? Karena orang itu cenderung senang gitu ya. Kalau keinginannya diketahui tanpa harus ngomong. Karena ya itu tadi mungkin malu, mungkin gengsi, dan seterusnya. Jadi dia akan suka ketika keinginannya dipahami tanpa harus ngomong. Strategi tidak langsung. Oke, lanjut. Strategi kesantunan tidak langsung digunakan saat penutur memutuskan bagaimana menafsirkan tuturannya. Nah, seperti membiarkan lawan tutur menafsirkan tuturannya. Lanjut. Oke, strategi kesantunan tanpa basa-basi digunakan saat penutur lebih ingin pesannya cepat nyampe daripada menjaga wajah orang. Udah bodo amat sama wajah orang, yang penting pesannya nyampe. Biasanya adalah saat darurat. Oke, lanjut. Kalau kesantunan positif itu digunakan pada hubungan yang dekat antar partisipan tutur. Jadi menekankan kesamaan, kesetiakawanan, kedekatan, identitas sosial, dan seterusnya. Sementara yang negatif itu digunakan pada situasi yang netral. Ya, next. Menekankan penghormatan dan permintaan maaf kepada lawan tutur. Jadi karena nggak mau mengganggu, dia banyak minta maaf, permisi, dan seterusnya. Itu negatif. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini daftar pustakanya beberapa. Lanjut. Next. Next. Ya, jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan. Berbahasa santun memungkinkan kita disenangi banyak orang, berbahasa tidak santun menyebabkan kita tidak disenangi banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, silakan dilanjut. Terima kasih atas pengetahuan baru dan kemanfaatan yang diberikan saat penyajian. Jadi kesimpulan dari sini adalah bahwa belajar bahasa itu hakikatnya adalah untuk menyampaikan sebuah pesan. Dan konsep kesantunan ini mendukung untuk menyampaikan pesan agar lebih terarah dan lebih sampai kepada yang kita inginkan. Dalam pembelajaran bahasa asing itu akan sangat dibutuhkan dan mungkin bisa jadi bahan ajar nanti itu kita kaji di kurikulum karena ini juga penting kayaknya. Dan untuk menyikat waktu kita buka sesi pertanyaan untuk putra 1 orang dan untuk putri 1 orang. Ayo, strategi apa? Strategi diam? Strategi bertanya langsung? Tajul. Ya, Ustaz Zulfikar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Dalam belajar bahasa, itu kita memerlukan suatu kelompok. Dan dari kelompok tersebut lahirlah sebuah sistem. Nah, pertanyaannya saya, ketika saya punya pengalaman ada di sebuah organisasi yang hampir setiap individu itu memiliki pribadi atau wajah yang negatif. Artinya meskipun mereka punya sisi yang positif, tapi tendensinya itu lebih kepada yang negatif. Keseringan mereka seperti itu. Jadi kayak ingin memiliki kebebasan dalam bertingkah, ingin tidak dikekang oleh orang lain atau hak dan kebebasannya tidak diusik oleh orang lain seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana dalam situasi ini per individu itu mampu membentuk sebuah kelompok untuk melahirkan sebuah sistem? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau semisal kita punya pandangan baru nih tentang sebuah sistem atau kita ingin mengubah budaya dalam sebuah kelompok yang terbukti memberikan banyak kejelekan daripada kebaikan. Tapi di sisi lain kita adalah sosok yang tidak terlalu didengar oleh banyak orang seperti itu. Jadi solusinya gimana? Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Saya jawab pertanyaannya langsung ya. Yang pertama tentang kecenderungan orang untuk mempunyai wajah negatif. Jadi sekali lagi wajah negatif itu bukan wajah jelek ya. Jadi maksudnya bukan orangnya itu jelek gitu, enggak. Tapi dia cenderung ingin tidak diganggu orang. Dan itu normal. Semua orang tuh yaitu tadi punya dua wajah. Positif, negatif. Tinggal mana yang dominan. Kalau misalkan wajah negatif yang dominan, itu menurut saya caranya adalah harus ada orang yang otoritasnya di atas dia. Memberikan amar, perintah langsung. Jadi strategi langsung tanpa basa-basi yang pertama tadi, itu pertama dalam kondisi darurat yang tadi saya sampaikan. Yang kedua disampaikan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang tidak mungkin terancam mukanya. Contohnya dari orang tua ke anak. Makan, gak masalah, anak digituin gak masalah. Gitu ya. Begitu pula menurut saya di organisasi. Makanya kenapa ada hierarki, diantaranya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sistem, katakanlah ini mungkin di tingkat kepala biro atau apalah itu, berarti penyelesaiannya naik satu tingkat di atasnya. Gitu. Kalau sudah di dalam nggak mempan, solusinya adalah ngundang orang luar untuk istilahnya nuturi, menasehati. Maka dari itu kalau biasanya, kalau perpisahan, kalau pengajian, itu orang selalu mengundang kiai dari luar. Misalkan Nurul Jadid, ada Harlah. Yang ngisi kenapa bukan kiai di sini? Kenapa bukan keluarga-keluarga di sini? Ya karena nggak mempan, dalam tanda kutip ya, nggak mempan. Kalau misalkan sesama di sini ngomong gitu ya, meminta ini, meminta itu, menter, nggak mempan, mental. Makanya selalu menggunakan istilahnya mengundang orang luar untuk nuturi, untuk nasihati itu dari luar sudut pandangnya. Jadi kan segan, jadi wajahnya negatif jadi. Oh iya, diperintah oleh orang luar. Kalau diperintah oleh sesama, kesantunan positif, ya nggak mempan seperti itu memang. Satu hierarki, jadi kalau masih ada hierarki, coba tingkat di atasnya yang turun tangan. Tetapi kalau sudah sama-sama di sana nggak bisa, datangkan orang dari luar, sudut pandang orang luar, point of view dari orang luar. Seperti itu. Yang pertama, yang kedua saya lupa pertanyaannya. Wah luar biasa ini dari ilmu bahasa menjadi ilmu keorganisasian ya. Ini kembali lagi ya, jadi orang itu memang mempunyai wajah positif dan negatif. Jadi ketika terutama dalam ilmu bahasa itu emang mau nggak mau harus dipaksa, pembiasaan. Jadi bodoh amat orang mau apa enggak, kalau dia sudah istilahnya mendaftar ke LPBA, berarti teman-teman pengurus punya hak untuk istilahnya dalam tanda kutip memaksa dia belajar. Satu karena dia kewajibannya, dua dia murid, dia yang milih datang ke sini. Jadi kita secara istilahnya tadi status sosial itu diuntungkan satu tingkat seperti itu ya. Jadi untuk lebih detailnya saya sebenarnya ini abstrak gitu ya. Tadi pertanyaannya gimana? Ya, terus terang kalau untuk pertanyaan ini saya agak bingung ya. Jadi yang mau saya bilang itu tadi, kalau bahasa itu perlu pembiasaan. Seintens apapun diajarkan di kelas, seintens apapun teori, teman-teman cuma ngedengerin, itu akan kalah sama yang praktek langsung. Dalam tanda kutip, misalkan contohnya teman-teman yang belajar bahasa Arab di pesantren, belajar bahasa Arab di sekolah, sama yang langsung jadi TKI misalkan. Itu lebih ini mana? Biasanya yang langsung ke negaranya, karena dia sehari-hari itu terekspos dengan bahasa itu. Mau dia mukanya positif, mau dia negatif, dia tiap hari itu dengar. Jadi saya cerita ya, saya ini pertama sebelum kerja di PBB ini, bahasa Inggris saya itu pas-pasan. Ya cuma sekedar bisa lah, buat komunikasi itu bisa. Tetapi ketika saya masuk ke tempat kerja itu, setiap hari bahasa pengantarnya bahasa Inggris, rapat bahasa Inggris, korespondensi bahasa Inggris, mengingatkan bahasa Inggris dan seterusnya, mau nggak mau, belajar atau enggak, itu masuk ke alam bawah sadar saya.
Jadi kalau dalam ilmu bahasa itu, orang yang mempelajari satu atau lebih bahasa itu punya ruang-ruang bahasa sendiri. Bahasa Indonesia sama bahasa Madura misalkan ya kalau di sini. Itu awal-awal itu orang pasti campur gini jadi satu. Bingung antara ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Madura. Karena tercampur. Tapi lama-lama setelah sekian lama bahasa Maduranya fasih, dia punya ruang sendiri di otak. Jadi ketika ngomong Madura, full Madura semua, sistem-sistem cara berbicaranya, cara bercandanya, itu orang Madura. Di satu sisi misalkan dia rumahnya di Jawa Barat gitu, di Bandung. Ketika pulang ke rumah, udah bahasa Indonesia. Benar-benar bahasa Indonesia. Jadi kata orang, bahasa ini saya sempitkan lagi ke dalam bahasa ya, bukan ke organisasi. Tadi pertanyaannya organisasi, tapi karena ini forum bahasa, saya jawabnya ke dalam kerangka kebahasaan. Jadi kalau kata orang, itu bahasa itu membawa kepribadian. Teman-teman perhatikan orang-orang yang polyglot, yang bisa lebih dari 4 bahasa, itu pasti berbeda antara kepribadian di bahasa satu dengan bahasa yang lain. Kalau kata teman-teman saya kan lama di Jombang, bahasa Jawa. Ketika berbahasa Jawa, itu saya lebih cair katanya. Jadi ada teman kantor saya, juga orang Jawa, di kantor bahasa Indonesia Inggris sama bahasa Jawa sama dia. Ketika saya menggunakan bahasa Jawa, itu lebih cair. Ketika menggunakan bahasa Inggris, saya itu ngomong, cuman ya nggak se ekspresif kalau menggunakan bahasa Jawa. Karena mungkin itu ya, kalau di bahasa Jawa kan ada, di bahasa Madura juga, itu ada hierarki bahasa, halus, kasar, dan seterusnya, boso, kromo, dan seterusnya. Kalau di bahasa Inggris kan ya udah sama. Jadi ya itu membawa kepribadiannya masing-masing. Bahasa yang satu, bahasa itu membawa kepribadian yang berbeda kepada penuturnya. Seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Ustaz Zulfikar? Aman? Sekarang kesempatan bertanya untuk Putri, 1 orang. Ada? Ya berarti presentasinya bagus ya, semuanya paham ya. Terima kasih. Ya, karena jatahnya Putri gak ada dan sudah paham semua, ada jatah lagi untuk Putra. Ya, Mr. Arfan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, pembahasan tadi mengenai kesantunan, ada hal yang masih loading di pikiran saya ini mengenai kesantunan. Jadinya tadi di kesantunan ada 2 faktor. Faktor pertama itu faktor internal dan eksternal. Yang saya pertanyakan itu faktor eksternal. Di faktor eksternal itu ada bahasa yang merubah bentuknya atau pelafalannya ketika kita menghadapi kesenjangan sosial. Kayak contohnya Gus, ke yang lebih tua. Kalau di bahasa Madura, kalau ke sesama saja itu bilangnya engkok. Tapi kalau ke yang lebih tua, kula gitu. Jadinya pertanyaannya, bagaimana bahasa itu bisa membentuk seperti itu, Gus? Ini pertanyaan lebih ke genealogi bahasa ya. Jadi bagaimana bahasa dibentuk. Kenapa seperti itu? Jadi karena memang setiap bahasa itu unik. Dalam tanda kutip, dia berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Bahasa itu dinamis, selalu berkembang. Dan dia merupakan salah satu dari produk kebudayaan. Jadi hasil dari orang berinteraksi terus-menerus bahasa, satu. Kemudian ada sandang, pangan, itu semua produk kebudayaan, termasuk bahasa ini. Jadi kalau ditanyakan seperti apa bisa ada
perubahan kesantunan, yaitu tadi kesantunan itu memang relatif. Jadi kesantunan di satu bahasa itu diukur dengan penggunaan level bahasa yang tertentu. Jadi misalkan yang tadi Samean bilang, Samean sama kamu, itu saja udah beda kan? Samean kamu. Yang satu itu cenderung netral, yang satu itu lebih sopan sedikit. Lebih sopan lagi adalah jenengan. Ini dalam konteks bahasa Jawa. Seperti ya. Dan itu ya karena dinamika perkembangan bahasanya seperti itu. Jadi perlu diteliti lagi genealoginya. Kenapa berkembangnya seperti itu? Kalau dugaan saya, itu karena zaman dulu itu sistemnya di sini monarki. Sistemnya monarki. Jadi kerajaan Prabolinggo, kemudian Madura, kemudian Karesidenan Surakarta, Karesidenan Kediri, Pajajaran dan seterusnya. Itu karena ada tingkatan sosial yang sangat jelas, bangsawan, menengah, sama tingkat bawah. Akhirnya bahasanya juga ada di antara tiga itu. Jadi yang diajarkan di misalkan pendidikan itu yang bahasa yang sopan, dan kebetulan pada saat itu tidak semua orang bisa bersekolah. Cuman kalangan bangsawan, anaknya pejabat, akhirnya yang bisa berbahasa halus itu yang bagian bangsawan dan kelas-kelas atasnya. Itu terbentuk secara tidak sadar zaman dahulu. Tetapi semakin ke sini karena orang sudah semakin membaur gitu ya. Jadi itu akhirnya semua orang paham kapan menempatkan berbahasa yang halus, berbahasa yang netral seperti itu. Seperti itu. Tapi untuk lebih detailnya saya sejujurnya kurang tahu karena itu genealogi, Bali lagi. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Dan dengan pertanyaan terakhir yang dilontarkan oleh Mr. Arfan, berakhir pula lah studium general dan diskusi kita hari ini tentang kebahasaan. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan tambahan ilmu baru. Dan semoga kita masih bisa berjumpa dengan Mas Tommy di lain waktu untuk belajar lebih dalam bahasa. Akhirul kalam dari kami, jika ada salah dan luput kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya materi saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian apresiasi berupa piagam yang dalam hal ini saya haturkan untuk kepada Wakil Direktur kita, Ustaz Taufik Kewaninya, dipersilahkan. Untuk acara selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada semua pengurus baik putra maupun putri. Maksudnya putra dulu, pengurus putra dulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Putra dulu.
catching fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go